Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman keadaannya ya, untuk market cap naik ya 1,2 saat ini teman-teman, dan untuk Bitcoin dominance masih sama kayak tadi siang tadi pagi ya teman-teman ya. Untuk Fear and Greed juga masih sama ya, berada di level 61 grand ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari segi Bitcoin masih sama pergerakannya ya. Ethereum juga dalam 24 jam terakhir Ethereum turun 0,26%. Kalau Bitcoin naik sekitar 0,12%, dan di sini mayoritas altcoin teman-teman ya didominasi dengan dua warna tentunya ya, ada yang hijau ada yang merah. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, hanya sekedar mengingatkan buat para army atau komunitas daripada Bitcoin price. Kita lihat untuk harganya. Oke, kalau kita lihat untuk harga Bryce sendiri teman-teman, dia berada di area 2467 ya. Ada penurunan di sekitar 2%-an teman-teman, hampir menyentuh di level 3%. Dan di sini kalau kita lihat ya, memang kalau terlihat dalam daily teman-teman ya, time frame daily harian gitu ya kan, memang chartnya kok nggak enak kali untuk dipandang gitu ya. Kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir, lah kok sama saja nggak enak dipandang gitu ya kan. Kalau 1 minggu ya merah merona gitu ya kan, tapi secara overall memang pergerakannya rata ya teman-teman ya, sama semua aset juga. Kalau kita lihat secara overall pergerakannya seperti ini ya. Yang terpenting ini teman-teman ya, yang terpenting kalian harus pantau nih ya, ini teman-teman, ini adalah titik pertahanan Bryce terakhir teman-teman. Di mana nih, ini garis level nih. Nah, dia belum menyentuh di benteng pertahanan terakhir ya. Jadi setelah dia nyentuh ini, semoga nggak turun lagi, karena di bawah level ini adalah level brojolnya dia, dan kemungkinan kalau menurut opini saya loh ya, kayaknya dia akan berada di area-area sini teman-teman, karena ini area demand yang cukup kuat juga ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua yang bertanya apakah Bryce ini sudah di harga dasar saja dia brojol, enggak ya. Dia belum berada di area dasar dia brojol teman-teman ya, belum menyentuh di level bawah. Kalau banyak yang berkeluh kesah, yaitu hak masing-masing gitu ya. Ada yang berkeluh, wah begini, wah begini, wah begitu gitu ya. Ada juga yang bertanya, Bang, kalau perihal investasi yang dilakukan oleh Bryce, oke ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya juga. Justru di sini saya senang ya kalau teman-teman bertanya. Saya konfirmasi dulu teman-teman, saya nggak ada endorse atau apa enggak. Jadi ini sesuai yang saya pikirkan ya. Tapi kalau beda pemikiran dengan teman-teman nggak apa-apa ya, namanya banyak orang pasti banyak pemikiran. Oke, jadi gini teman-teman ya, banyak dari beberapa teman-teman yang bertanya, Bang, investasi yang dilakukan oleh tim Bryce ya dari Bitget Venture itu kalau dibuat buyback, dibuat bakar, dibuat proyek dan sebagainya, itu kayaknya akan bagus itu untuk masa depan Bryce gitu ya. Oke, bener, kalau buat buyback ya, buat proyek memang akan bagus. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah Bitget Venture itu teman-teman, dia dapat uang ya, itu dari investor luar gitu teman-teman ya, dari investor. Nah, ketika uang investor tersebut digunakan untuk Bitget Venture berinvestasi di aset-aset lain, kripto-kripto lain, itu untuk mencari keuntungan ya. Keuntungan tersebut ya tentunya akan dibagi dua dengan investor tersebut ya. Kalau Bitget Venture menggunakan uang tersebut untuk membeli Bryce lalu dibakar ya, lantas cara ngembaliin uang investasi yang ditaruh di Bitget Venture itu seperti apa, kan seperti itu teman-teman ya. Oke lah, kalau kita buat proyek, oke, masuk akal juga gitu ya, dari segi pendapatan mungkin bisa dibagi gitu ya. Cuman kalau untuk burn kayaknya kok semisal gini contohnya teman-teman, kalian naruh uang di nasabah di bank ya, ketika bank tersebut tiba-tiba gunain uang kalian untuk beli barang ini lalu dibakar, kalian pasti bertanya-tanya. Contoh simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau digunakan untuk buyback ya kayaknya nggak mungkin gitu teman-teman. Tapi kalau
gunakan untuk membuat proyek, untuk berinvestasi, masuk akal juga ya. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan dari beberapa teman-teman kan investasinya kenapa ke token meme juga gitu ya kan. Nah ya nggak tahu kita pikiran developernya seperti apa, yang intinya ya seperti itu teman-teman ya. Dan di sini yang perlu kita catat teman-teman ya, yang perlu kita ketahui bersama, ingat tanggalnya teman-teman, tanggal 8 Juli ya, kita lihat tanggal 8 Juli. Oke, ada apa dengan 8 Juli? Kita pantau bersama di sini. Oke teman-teman, jadi dari tim Bryce sendiri nge-tweet nih beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, bergabunglah dengan jaringan Ethereum pada 4 Juli 2023. Bryce pengguna sekarang dapat menjembatani token Bryce mereka yang berada di jaringan BEP20 dan BRC20 atau mainnetnya daripada Bitget Bryce ya, ke jaringan Ethereum menggunakan fungsi kunci dan mint kami. Oke, tandai kalender Anda. Perdagangan di Uniswap dimulai dari tanggal 8 Juli. Nah ini yang saya bilang ya, kita lihat teman-teman. Jadi nanti Bryce ini kalau sesuai dengan tweetan daripada tim Bitget Bryce ini ya, dia ini akan memiliki triple chain. Oke. Mainnetnya sendiri BRC20, token dia lahir dulu yaitu di BEP20, dan akan ada ERC20 teman-teman. Semoga saja ketika ada jaringan ERC20 ya kan, ketika ada jaringan ERC20 semoga teman-teman ya, para cukong, para bandar, para paus Ethereum mau gitu ya ngelirik daripada Bitget Bryce gitu ya, semoga saja ya. Namanya kita holder, kita pemegang koin Bryce ya, nggak ada salahnya kita berharap seperti itu teman-teman, nggak ada salahnya. Yang salah itu ketika kita pegang tapi kita maki-maki, itu yang salah teman-teman ya. Udah punya asetnya tapi kita maki-maki gitu lah ya. Jadi saya sering bilang terhadap teman-teman juga ya, jadi intinya gini, jangan terlalu mendewakan satu aset. Kadang saya juga heran terhadap beberapa orang-orang juga ya, mereka berpikir aset ini bagus nih, aset ini bagus, tapi ketika mendapatkan kritik, ketika ada kesalahan, mereka dikasih tahu, mereka itu malah kayak nggak terima gitu loh ya. Intinya jangan sampai seperti itu. Ketika ada kritik itu malah semakin bagus ya, seperti itu. Nah jadi untuk Bryce sendiri, karena beberapa teman-teman juga ada yang bertanya gimana bang masa depan Bryce, partnership berjalan ya, proyek keluar, terus investasi oke, adopsi berjalan. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang adopsi ya, saat ini tujuan utama memang adopsi massal daripada Bitget Bryce. Dan kalian pun bisa melihat atau ngecek ya teman-teman, kalian bisa ngecek di BRC Scan teman-teman, di mana tingkat transaksi yang terjadi di BRC Scan teman-teman atau di jaringan BRC20 itu bisa dikatakan ramai juga gitu teman-teman. Berarti fungsi daripada BRC20 berguna gitu ya kan, dia ada kehidupan di situ gitu ya. Terus kalau kita berbicara partnership kok nggak naikin harga ya, ya secara pelan-pelan teman-teman, yang seperti kita bahas sebelumnya ya kan, keadaan lah yang membuat harga seperti ini. Kalau kita berbicara kita hanya ngeluh saja tanpa kita melakukan penelitian ya kayak profesor. Jadi intinya kita membandingkan aset A, B, C, D, E, F, G ya, kalau kita bisa bandingkan ke semua gitu ya, apakah semua chartnya sama atau hanya satu ini aja gitu teman-teman. Dan kita bandingkan tadi pagi ya dengan Cardano, dengan Shiba, chartnya secara overall sama. Jadi gimana menurut teman-teman ya, jadi semua memang keadaan daripada market ya, kita lihat di masa buruan nanti teman-teman, semoga saja bisa meledak, amin ya. Salam cuan.